Perkenalkan, saya Nalwira Chandra Prana dengan NIM C1041 dari Departemen Budidaya Perairan Angkatan 58. Nah, di sini saya akan membahas terkait tentang praktikum dari matkul fisiologi reproduksi organisme akuatik. Nah, di sini kita akan mereview sedikit tentang materi-materi yang pernah saya jalani dari minggu awal sampai sekarang gitu. Materinya itu sangat-sangat seru. Nanti kita bakal membahas tentang bagaimana sih cara ikan itu memijah, apa saja yang mempengaruhinya. Nah, di sini pertama adalah fisiologi reproduksi organisme akuatik. Nah, jadi kita harus kenal dulu nih fisiologi reproduksi organisme akuatik itu apa gitu. Jadi fisiologi dulu nih. Fisiologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang fungsi-fungsi dari organ-organ makhluk hidup atau yang ada pada tubuh makhluk hidup. Nah, karena kita membahas reproduksi, jadi fisiologi reproduksi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang fungsi-fungsi dari organ-organ reproduksi atau organ seksual, seperti nanti kita membahas hormon ataupun organ reproduksi dari ikan, bisa juga dari krustasea ataupun moluska. Oke, kita masuk ke pertemuan yang pertama, yaitu kita bakal membahas tentang bagaimana sih cara membedakan antara ikan yang jantan dengan ikan betina ataupun organisme akuatik lainnya. Nah, di sini yang pertama kita harus tahu nih. Jadi, pembedaan karakteristik betina ataupun jantan itu dibedakan dari ciri seksual. Ciri seksual di sini nanti dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama ada ciri seksual primer, yang kedua ada ciri seksual sekunder. Nah, ciri seksual yang pertama itu sekunder ya. Ciri seksual sekunder ini terlihat dari luar bagian tubuhnya gitu. Jadi tidak berkaitan langsung dengan fungsi dari organ reproduksi atau organ utamanya gitu. Jadi kita bisa lihat ikan ini betina atau jantan dari penampakan atau morfologi tubuhnya. Jadi ada dua ciri sekunder yang dapat kita amati dari ikan. Yang pertama ada dimorfisme, yang kedua ada dikromatisme. Nah, dimorfisme ini berkaitan langsung dengan ukuran atau bentuk tubuhnya. Jadi ukuran bentuk atau tubuh ikan dari ikan jantan atau betina itu dapat dilihat. Nah, sedangkan dikromatisme itu bisa dilihat dari warna atau corak tubuh ikannya. Jadi biasanya corak atau tubuh warna ikan yang jantan itu lebih berwarna ataupun lebih cerah dan lebih estetik juga gitu kalau dilihat. Itu biasanya pada umumnya, tapi tidak semua pada ikan gitu. Oke, selanjutnya adalah kita bakal membahas hormon. Nah, hormon itu apa? Hormon itu adalah bahan kimia yang dibuat oleh jaringan tertentu. Nah, nanti jaringan hormon ini bakalan disekresikan melalui darah sebagai pembawa informasi untuk disalurkan ke organ-organ atau jaringan tertentu yang memiliki fungsi tertentu pula. Nah, jadi apa saja sih metode yang dapat kita lakukan untuk menginduksi hormon kepada ikan? Nah, di sini karena kita induksi secara manual, jadi ada 3 metode yang dapat kita lakukan untuk induksi hormon kepada ikan atau organisme akuatik lainnya. Nah, di sini terutama pada ikan itu bisa dengan yang pertama adalah oral atau menggunakan pakan yang ditambahkan hormon. Nah, nanti pakan ini akan dimakan oleh ikannya. Nah, itu salah satu untuk menginduksi hormon. Yang kedua adalah dengan perendaman. Jadi hormon bakalan ditambahin ke air untuk ikannya. Nah, nanti ikannya akan berenang di air yang ditambahkan dengan hormon. Otomatis hormon akan bekerja dari perantara air tersebut untuk ikannya nanti. Nah, nanti yang ketiga adalah dengan cara penyuntikan. Penyuntikan ini harus dengan expert, atau kita harus belajar terlebih dahulu bagaimana cara menyuntikkan ikan yang benar untuk induksi hormon agar ikan tersebut juga selamat gitu. Oke, di sini selanjutnya kita akan membahas
materi selanjutnya, yaitu tentang gonad. Jadi tidak afdol kalau kita tidak berbicara tentang gonad itu apa. Jadi dalam fisiologi reproduksi itu gonad merupakan organ reproduksi yang berfungsi menghasilkan suatu sel penghasil sel kelamin, ya, yaitu gamet. Nah, jadi gamet ini bakalan berfungsi untuk reproduksi. Jadi gonad terbagi menjadi dua. Ya, kita tahu ada jantan dan sama betina. Jadi gonad jantan itu apa? Jadi gonad jantan itu akan menghasilkan sperma dari testisnya. Nah, sedangkan gonad betina itu adalah ovarium, ya, yang terdapat pada betina, yaitu nanti akan menghasilkan sel-sel telur. Karena kita membahas tentang gonad, jadi di gonad ini ada namanya tingkat kematangan gonad atau yang biasa disingkat dengan TKG. Nah, TKG itu adalah tingkat kematangan gonad pada tahap-tahap tertentu, sehingga gonad ini semakin matang gitu. Jadi TKG itu terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada TKG 1. Nah, TKG 1 ini biasanya lebih uh, tipis, lebih kecil dibanding dengan TKG ke tahap-tahap berikutnya gitu. Jadi semakin tinggi tingkat TKG-nya, maka semakin matang pula gonadnya gitu. Jadi dia bakal semakin matang untuk memijah nanti. Oke, selanjutnya kalau kita tadi membahas gonad, nah di sini kita bakalan membahas keterkaitan gonad terhadap bobot tubuh ikan atau yang biasa disebut dengan GSI. Nah, GSI ini adalah perbandingan bobot dari si gonad terhadap bobot tubuh ikan. Nah, ada juga namanya HSI atau Hematosomatic Index. Nah, tadi GSI itu Gonadosomatic Index, yang HSI ini adalah perbandingan hati atau hepato terhadap bobot tubuh ikan. Jadi gonad dan hati itu berkaitan langsung, ya. Jadi semakin tinggi nilai HSI-nya, maka semakin tinggi pula nilai tingkat GSI-nya. Jadi berbanding lurus begitu. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi tentang tingkat GSI dan HSI ini? Jadi GSI dan HSI ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Nah, yang kayak tadi logam berat atau musim cuaca itu juga berpengaruh terhadap nilai dari GSI atau HSI, karena itu berpengaruh terhadap hormon yang akan diterima oleh reseptor dari otaknya. Nah, yang kemudian ada nutrisi. Ya, kita tahu kan nutrisi itu baik untuk kesehatan ikan. Jadi penting untuk ikan dengan asupan nutrisi yang baik untuk lebih memudahkan ikan dalam mekanisme sel-sel dari gonadnya gitu. Terus yang ketiga ada individu atau stres individu, baik dari kesehatan atau tingkat kematangan gonadnya tadi gitu. Jadi semakin tinggi TKG-nya ataupun kesehatan ikan juga baik, maka GSI dan HSI-nya juga akan menyesuaikan juga baik gitu. Oke, tadi kita membahas tentang gonad. Nah, di gonad itu kan terdapat namanya sel telur ataupun sel sperma. Nah, jadi selanjutnya kita bakal membahas apa sih itu diameter dari telur. Nah, gimana cara kita membedakan atau mengukur diameter telur dan mengukur fekunditas dari ikan. Nah, fekunditas dari ikan itu apa? Jadi fekunditas itu adalah seberapa banyak telur atau seberapa banyak telur yang dikeluarkan pada saat satu kali proses pemijahan gitu. Jadi telur yang dikeluarkan pada tubuh si betina itu kita hitung berapa banyak pada saat dia akan melakukan pemijahan. Kemudian ada namanya diameter telur. Nah, tadi karena kita tadi membahas bagaimana telur itu bentuk ukurannya gimana. Jadi diameter telur itu diukur dari garis tengah kan bentuknya bulat, ya. Jadi dia tuh diukur dari sini, garis lurus itu akan ukuran panjang dari suatu telur yang diukur dengan mikrometer. Jadi nanti di mikroskop itu akan ada mikrometernya yang akan bisa diukur telurnya.
gitu. Nah, jadi diameter telur yang semakin besar itu bakalan berpengaruh kepada fekunditasnya. Jadi semakin uh, tinggi semakin besar ukuran telurnya, maka fekunditasnya juga semakin kecil. Jadi berbanding terbalik gitu. Karena kan di dalam perut ikan itu kita melihat ada proporsional untuk banyaknya telur yang ada. Jadi semakin besar ukuran telur yang ada pada tubuh ikan, maka fekunditas atau jumlah telur yang dikeluarkan untuk ikan itu akan semakin sedikit gitu. Sebaliknya ya, semakin tinggi nilai diameter atau ukuran semakin rendah nilai ukuran isi telur ikan atau semakin kecil, itu bakalan berpengaruh kepada fekunditas yang semakin besar pula atau jumlah telurnya semakin banyak. Oke, selanjutnya ada materi yang menarik nih tentang rekayasa kelamin. Gimana kita merekayasa kelamin semisal dari betina ke jantan ataupun jantan ke betina. Nah, ini sangat penting dalam dunia aquaculture. Jadi yang pertama adalah teknik pemuliaan ikan atau menghasilkan benih ikan yang unggul yang diperoleh dari induk ikan yang diperoleh juga dari hasil seleksi. Nah, dari teknik pemuliaan ikan ini atau rekayasa kelamin itu dapat kita lihat contohnya dari beberapa teknik. Yang pertama ada ginogenesis, yang kedua ada androgenesis, yang ketiga poliploidisasi, dan yang keempat adalah sex reversal. Nah, yang pertama adalah ginogenesis atau hasil monoseks berupa betina ya. Jadi perkembangan embrio oleh inti telur nanti bakal dipengaruhi oleh beberapa perlakuan ya, seperti sinar UV dan kejut suhu, dan nanti akan menghasilkan betina semuanya gitu. Yang kedua ada androgenesis. Nah, androgenesis ini bagaimana kita menciptakan telur yang nantinya menetas menjadi jantan gitu, atau dengan kromosom XY. Jadi nanti telur ini bakal diradiasi sehingga buat si inti dari telurnya itu. Oke, selanjutnya ada namanya poliploidisasi. Dari namanya sendiri yaitu poli dan ploidisasi. Nah, poli ini artinya banyak dan ploidisasi artinya adalah jumlah set kromosomnya. Jadi poliploidisasi ini bakalan menghasilkan satu individu yang memiliki jumlah set kromosom yang lebih dari 2. Bisa triploidisasi atau 3 atau tetra atau heksa atau hepta gitu. Yang intinya lebih dari 2. Nah, selanjutnya ada sex reversal. Nah, sex reversal ini pembalikan jenis kelamin ikan ya. Jadi misalkan kita mau ikannya jadi dari jantan ke betina ataupun betina ke jantan, itu bisa di beri perlakuan atau rekayasa atau manipulasi ya terhadap si ikannya gitu, dari beberapa perlakuan seperti misalnya ada air kelapa ataupun madu, itu bisa. Selanjutnya itu ada namanya materi yang bagus juga nih tentang teknik bioassay. Nah, teknik bioassay ini apa? Jadi kita bakalan uji suatu senyawa nih kepada si ikan atau hormon gitu, seberapa kita mengetahui toksisitas dari si bahan ini terhadap si ikannya gitu, seberapa dia bisa mengendalikan metabolismenya agar tetap selamat. Teknik bioassay ini yang tadi kita mengenal namanya ELISA gitu. Uji bioassay dengan teknik ELISA atau enzim linked immunosorbent assay. Nah, adalah teknik yang digunakan dalam bidang imunologi untuk menentukan antigen atau antibodi menggunakan enzim. Nah, jadi nanti ELISA ini bisa bermanfaat, satu untuk mengetahui residu obat, yang kedua deteksi penyakit, deteksi hormon, antibiotik, ataupun nanti apapun yang berkaitan dengan bahan-bahan yang bagus atau jelek ya buat si ikan. Oke, selanjutnya yaitu ada namanya prevalensi sperma. Nah, prevalensi sperma ini kita itu akan di ikan itu ada namanya musim pemijahan gitu untuk si jantan. Jadi prevalensi sperma ini kita gunakan untuk mengawetkan atau memelihara atau menjaga dari si sperma ini, karena kita tahu sperma itu daripada si ikan
banyak yang terbuang ataupun banyak yang tidak terpakai. Jadi kayak seperti menghambur-hamburkan benih-benih yang seharusnya bisa ditumbuhkan menjadi larva gitu ya. Nah, jadi prevalensi sperma ini bahkan meningkatkan daya simpan dari sperma dengan menjaga fungsi sperma tersebut. Bisa dengan menurunkan baik dari suhunya ataupun dengan perlakuan-perlakuan ada namanya larutan extender gitu atau larutan yang pengencer. Jadi sebagai sumber nutrisi ataupun bahan penginduksi dari motil si spermanya. Jadi dia itu bakalan nanti kayak melindungi si spermanya dan bisa untuk mengencerkan si sperma dari suhu yang terlalu rendah yang saat diawetkan terlebih dahulu tadi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena materi fisiologi reproduksi organisme kontak ini terlalu luas ya. Jadi sangat banyak sekali hal-hal yang bisa saya dapatkan juga dari praktikum kali ini gitu. Oke, itu saja mungkin dapat kita petik nilai atau value yang banyak sekali ya dari fisiologi reproduksi organisme akuatik ini. Mungkin bukan saja terhadap ikan namun bisa kita aplikasikan dari terhadap manusia juga gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.